Halo guys, sudah belajar hari ini? Pengen belajar yang praktis, belajar yang mudah, belajar yang santai, belajar yang pasti, atau belajar bisa di mana saja? Lentera Belajar kini hadir untuk memenuhi kebutuhan belajar sobat YouTube semuanya. Karena Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas soal UTS atau PTS Seni Budaya jenjang SMP atau MTS kelas 7 semester 2. Untuk kali ini soal spesial seni musik. Tentu saja beserta pembahasan soal dan materi. Kita langsung saja masuk ke soal. Soal nomor 1. Bernyanyi dengan menggunakan banyak suara merupakan bentuk penyajian lagu yang dibawakan oleh A. Beberapa orang secara bersama-sama lebih dari satu suara. B. Beberapa orang secara terpisah dengan lebih dari satu suara. C. Beberapa orang secara bersama-sama hanya dengan satu suara. D. Beberapa orang secara terpisah hanya dengan satu suara. Jawaban yang benar adalah A. Beberapa orang secara bersama-sama lebih dari satu suara. Pembahasan soal nomor 1. Bernyanyi dengan banyak suara merupakan bentuk penyajian lagu yang dibawakan oleh beberapa orang secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Bentuk penyajian demikian disebut dengan vokal grup atau paduan suara. Soal nomor 2. Salah satu sikap yang tidak diperlukan untuk keberhasilan sebuah vokal grup ataupun paduan suara adalah A. Santun dan peduli terhadap sesama. B. Saling menghargai teman anggota. C. Tidak serius dalam latihan. D. Bertanggung jawab. Jawaban yang benar adalah C. Tidak serius dalam latihan. Pembahasan soal nomor 2. Menyanyikan lagu dengan banyak suara memerlukan kerjasama yang baik dan tidak boleh saling menonjolkan. Kekompakan, saling menghargai teman, santun, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama merupakan kunci keberhasilan dalam menyanyi dengan banyak suara, baik dalam vokal grup maupun paduan suara. Soal nomor 3. Bentuk penyajian lagu yang dibawakan oleh beberapa penyanyi yang terdiri dari sopran, alto, tenor, dan bass adalah bentuk penyajian A. Vokal duet. B. Vokal tunggal. C. Unisono. D. Vokal grup. Jawaban yang benar adalah D. Vokal grup. Pembahasan soal nomor 3. Vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, bass, tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara untuk wanita, sedangkan bass dan tenor merupakan jenis suara pada laki-laki. Soal nomor 4. Umumnya pada sebuah vokal grup memiliki anggota A. 1-2 orang, B. 3-5 orang, C. 2-4 orang, D. 3-12 orang. Jawaban yang benar adalah D. 3-12 orang. Pembahasan soal nomor 4. Vokal grup biasanya terdiri dari 3-12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Kemudian ada paduan suara kecil yang anggotanya 12-28 orang, dan paduan yang suaranya lebih dari 28 orang dinamakan dengan paduan suara besar. Soal nomor 5. Yang bukan merupakan teknik bernyanyi dengan banyak suara dalam pilihan di bawah ini adalah A. Akapela. B. Solo. C. Nasyid. D. Kanon. Jawaban yang benar adalah B. Solo.
Pembahasan soal nomor 5. Teknik bernyanyi solo yaitu bernyanyi seorang diri dengan diiringi musik. Karena bernyanyi sendiri, jadi suara tidak bisa lebih dari satu. Bernyanyi solo biasa disebut juga dengan bernyanyi tunggal. Soal nomor 6. Salah satu jenis dalam bernyanyi adalah menyanyi kanon. Pengertian lagu kanon yaitu A. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi satu suara. B. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersaut-sautan. C. Lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersaut-sautan. D. Lagu yang dinyanyikan satu penyanyi dengan melodi satu suara. Jawaban yang benar adalah B. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. Pembahasan soal nomor 6. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. Bernyanyi dengan teknik kanon adalah bernyanyi susul-menyusul. Dalam teknik ini terdapat dua kelompok yang akan menyanyikan bait lagu dengan cara susul-menyusul. Soal nomor 7. Pada jenis vokal dalam akapela yang memainkan irama lagu adalah A. Vokal harmonis, B. Vokal melodis, C. Vokal dinamis, D. Vokal ekspresif. Jawaban yang benar adalah B. Vokal melodis. Pembahasan soal nomor 7. Akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik. Seni musik ini merupakan musik dari suara mulut. Meskipun demikian, di antara para vokal tersebut ada yang bertugas menyuarakan nada-nada melodis dan ada yang menyuarakan nada ritmis dan harmonis tentunya. Vokal melodis adalah vokal yang memainkan melodi lagu dan mengucapkan liriknya. Sedangkan vokal ritmis dan harmonis adalah vokal yang memainkan irama. Soal nomor 8. Nasyid berasal dari bahasa Arab ansyada yunsidu yang artinya A. Pujian atau nasihat, B. Bernyanyi, C. Berdendang, D. Bersenandung. Jawaban yang benar adalah D. Bersenandung. Pembahasan soal nomor 8. Nasyid berasal dari bahasa Arab ansyada yunsidu yang artinya bersenandung. Nasyid biasanya berisi pujian kepada Allah, kata-kata nasihat, kisah para nabi, dan yang berkaitan dengan Islam lainnya. Nasyid biasanya dinyanyikan secara akapela atau dengan diiringi gendang. Soal nomor 9. Tujuan atau alasan yang tepat mengapa jenis vokal dalam paduan suara sangat perlu mendapat perhatian adalah A. Agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan keinginan pelatih, B. Agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan atau ambitus, C. Agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan dinamika, D. Agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan tempo. Jawaban yang benar adalah B. Agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan atau ambitus. Pembahasan soal nomor 9. Untuk menciptakan harmoni yang indah dalam paduan suara, maka jenis vokal sangat perlu mendapat perhatian. Tujuannya adalah agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan atau ambitus nada penyanyinya dan menghasilkan paduan suara yang harmonis. Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip-prinsip akor. Soal nomor 10. Wilayah suara pada manusia ada beberapa jenis, yang merupakan jenis wilayah suara tinggi untuk anak-anak. Pada jawaban di bawah ini adalah A. A1 sampai D2, B. C1 sampai A2, C. C1 sampai F2, D. A1 sampai F2. Jawaban yang benar adalah C. C1 sampai F2. Pembahasan soal nomor 10.
Pembagian jenis suara manusia ditentukan berdasarkan ambitus, yaitu jangkauan suara atau luas wilayah nada yang mampu dicapai seseorang. Ada orang yang dapat mencapai nada-nada tinggi, tetapi ada pula yang hanya mampu menjangkau nada-nada rendah sampai sedang. Ambitus anak-anak dan orang dewasa berbeda, sehingga suara anak-anak juga berbeda dengan suara orang dewasa. Berikut pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitusnya. Khusus untuk jenis suara anak-anak, suara tinggi nada C1 sampai F2, suara rendah nada A1 sampai D2. Soal nomor 11, yang merupakan jenis suara orang dewasa wanita pada pilihan jawaban di bawah ini yaitu A. Bariton, B. Tenor, C. Bass, D. Alto. Jawaban yang benar adalah D. Alto. Pembahasan soal nomor 11. Ada dua jenis suara orang dewasa wanita dan dewasa pria. Yang pertama, suara orang dewasa wanita dibedakan menjadi tiga, yaitu sopran atau suara tinggi dengan nada C1 sampai A2, 2 mezzo-sopran atau suara sedang dengan nada A sampai F2, yang ketiga alto atau suara rendah dengan nada F sampai D2. Yang kedua, suara orang dewasa pria dibedakan menjadi tiga juga. Yang pertama tenor atau suara tinggi dengan nada E sampai A1. Yang kedua bariton atau suara sedang dengan nada A sampai F1. Yang ketiga bass atau suara rendah dengan nada F sampai D1. Soal nomor 12. Di bawah ini yang merupakan wilayah suara bass atau suara rendah pria adalah A. F sampai D1, B. A1 sampai D1, C. D1 sampai F2, D. A1 sampai F2. Jawaban yang benar adalah A. F sampai D1. Pembahasan soal nomor 12. Suara orang dewasa pria dibedakan menjadi tiga. Pertama tenor atau suara tinggi dengan nada E sampai A1. Yang kedua bariton atau suara sedang dengan nada A sampai F1. Yang ketiga bass atau suara rendah dengan nada F sampai dengan D1. Soal nomor 13. Di bawah ini yang dimaksud dengan akor adalah A. Susunan vertikal dua nada yang dibunyikan serentak dan harmonis. B. Susunan vertikal tiga nada yang dibunyikan serentak dan harmonis. C. Susunan vertikal empat nada yang dibunyikan serentak dan harmonis. D. Susunan vertikal satu nada yang dibunyikan dan harmonis. Jawaban yang benar adalah B. Susunan vertikal tiga nada yang dibunyikan serentak dan harmonis. Pembahasan soal nomor 13. Akor adalah susunan tiga nada atau lebih secara vertikal yang jika dinyanyikan secara serentak akan menghasilkan nada yang harmonis. Karena tersusun dari tiga nada utama, akor juga sering disebut sebagai trinada. Nada-nada yang dinyanyikan sebuah akor dimulai dari nada utama sebagai nada dasar akor. Kemudian nada kedua berupa nada third atau nada ketiga dari nada dasar. Dan nada ketiga adalah nada quint, nada kelima dari nada dasar. Soal nomor 14. Dalam tangga nada natural, susunan akor dengan paduan nada C, E, G adalah nama akor A. A mayor, B. B mayor, C. D mayor, D. C mayor. Jawaban yang benar adalah D. C mayor. Pembahasan soal nomor 14. Dalam tangga nada natural akan terlihat susunan akor sebagai berikut. Berikut adalah tabel nama akor dan tingkatannya. Tingkat akor 1 disebut tonika dengan paduan nada C, E, G dengan nama akor C mayor. Tingkat akor 2 disebut supertonika dengan paduan nada D, F, A dengan nama akor D minor. Tingkat akor 3 disebut median dengan paduan nada E, G, B dengan nama akor E minor.
Tingkat akor 4 disebut subdominan dengan paduan nada F AC dengan akor F mayor. Tingkat akor 5 disebut dominan dengan paduan nada G BD dengan nama akor G mayor. Tingkat akor 6 disebut submedian dengan paduan nada ACE dengan nama akor A minor. Tingkat akor 7 disebut introduktor dengan paduan nada BDF dengan nama akor B diminished. Soal nomor 15. Dalam sajian lagu atau musik dikenal 3 akor pokok dan 3 akor bantu. Di bawah ini yang merupakan akor bantu adalah A. Akor tingkat 1, 4, dan 5. B. Akor tingkat 2, 3, dan 4. C. Akor tingkat 2, 3, dan 6. D. Akor tingkat 7. Jawaban yang benar adalah C. Akor tingkat 2, 3, dan 6. Pembahasan soal nomor 15. Dalam sajian lagu atau musik dikenal 3 akor pokok, yaitu akor tingkat 1, 4, dan 5. Akor tingkat 2, 3, dan 6 disebut dengan akor bantu. Sedangkan akor tingkat ke-7 disebut dengan akor penghubung atau penghantar, sesuai dengan gambar penerapan akor pada garis para nada. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar sobat YouTube semua di seluruh tanah air Indonesia. Salam Lentera Belajar.